Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu ya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang durhaka orang tua terhadap anak. Dalam satu keluarga ya, ada anak yang taat sama orang tua ya, yang nurut, yang taat, yang tidak pernah bantah. Ada juga anak yang tidak taat kepada orang tua. Ada anak yang suka bantah terhadap orang tua, disebut anak durhaka. Dalam kehidupan nyata ya, kita itu sering mendengar ya, entah itu di berita televisi atau di tabloid koran dan lain sebagainya, atau misalkan YouTube, banyak kejadian-kejadian yang sungguh mengerikan. Kejamnya anak terhadap orang tua, artinya durhaka anak terhadap orang tua, yang sungguh tidak enak lah kalau kita tidak etis kalau kita utarakan betapa miris ya akhlak anak terhadap orang tua. Namun ya, kita sebagai orang tua itu juga harus bijaksana. Mengapa ada anak yang seperti itu? Kita itu layaknya introspeksi diri. Ada anak yang seperti itu, kita juga merasa menjadi orang tua yang mungkin ya punya dosa atau punya kesalahan terhadap anak. Nomor satu ya, kita orang tua selalu mencaci maki anak. Misalnya ya, ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita marah, kita mencaci maki. Kamu mah dasar madesu, masa depan suram. Karena anak tidak mau belajar, karena anak tidak mau bekerja misalnya, karena anak cuma maunya tiduran saja, sehingga kita terlontar kata-kata yang negatif. Padahal itu kurang bagus, karena ungkapan orang tua, kata-kata orang tua itu adalah kata-kata yang bisa menjadi doa untuk anak-anak. Jadi alangkah lebih bijaksana kalau kita itu memberi edukasi kepada anak tanpa mengecap dia menjadi jelek, tanpa mengecap dia, kamu mah medesu, kamu mah masa depannya suram. Itu kata-kata yang negatif yang sungguh tidak pantas seorang orang tua katakan. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua, orang tua sering menghina anak. Misalnya ya, anak tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Orang tua itu akan menghina anak di depan adiknya, di depan kakaknya, di depan bibinya atau uaknya, atau di lingkungan sekitar. Makanya anak menjadi minder, menjadi tidak percaya diri untuk bersosialisasi di lingkungan, karena orang tua sudah sering menghina anak itu. Kalau anak sering dihina, maka anak itu akan nempel energi negatifnya, sehingga dia akan berbuat seperti yang dihinakan. Kemudian yang ketiga adalah selalu membanding-bandingkan anak ya, entah dengan saudara-saudaranya, entah dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan teman-temannya, atau dengan lingkungan sekitar. Kamu mah begini. Jadi anak kita itu selalu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Sebenarnya kalau mau edukasilah yang positif. Tidak perlu juga membanding-bandingkan anak, sehingga anak itu akan menjadi bersaing secara negatif. Akan timbul rasa iri, dengki, benci kepada anak yang dibanding-bandingkannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta yang tidak tulus. Kadang orang tua itu melihat-lihat ya, kalau anaknya misalnya, ibu akan kasih uang sama kamu, ibu akan sayang sama kamu kalau kamu berbuat begini. Padahal layaknya orang tua, kelemahan dan kelebihan anak ya memang harus diterima dengan baik, dan tanggung jawab orang tua pula mengkoreksi anak, memperbaiki anak menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya ya,
orang tua melakukan pembiaran kepada anak. Seperti misalnya apa? Saatnya sholat, misalnya. Saatnya udah azan ya, saatnya sholat zuhur, pas sholat asar. Melakukan pembiaran anak. Anak dibiarkan aja bermain gadget, entah nonton televisi, entah tiduran saja. Tidak diingatkan, nak, saatnya sholat sayang, kamu sholat dulu ya, nanti habis itu bisa main lagi. Kan seperti itu bisa. Kadang orang tua itu melakukan pembiaran sehingga anak tidak melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Seperti misalnya kewajibannya terhadap Tuhan ya, seperti misalnya sholat. Kemudian yang selanjutnya ya, dosa orang tua terhadap anak. Tidak memberi makan minum yang layak, tidak memberi pendidikan yang layak. Seandainya orang tua memang mampu, harusnya orang tua memberikan pendidikan yang layak, memberi makan minum yang bergizi kepada anak, supaya anak itu tumbuh kembangnya menjadi optimal, baik itu secara psikis atau secara fisik. Jadi kalau kita ingin menghasilkan anak yang baik ya, yang tumbuh kembang secara fisik dan secara psikis, maka pendidikan harus diperhatikan, makan minum juga harus diperhatikan. Itu adalah tugas orang tua. Dan yang saya katakan tadi adalah dosa-dosa orang tua terhadap anak karena tidak memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan. Mungkin itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Kita semua belajarlah menjadi orang tua yang lebih bijaksana lagi, orang tua yang lebih baik lagi, orang tua yang smart, yang pintar dalam mendidik anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.